Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan dan terus menjadi berkat dimanapun berada. Dan kiranya juga usaha pekerjaan teman-teman semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berapologetika dalam pembelaan iman kita dan juga meluruskan ajaran-ajaran yang menyerang kekristenan. Apalagi kalau pakai-pakai ayat Alkitab untuk membenarkan argumentasi mereka. Jadi tugas kita adalah meluruskan mereka. Supaya mereka tidak merasa benar terus-menerus. Dan juga jika mereka sadar kembali, ya puji Tuhan. Ya, sehingga mereka tidak jadi binasa. Melainkan akan diampuni oleh Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari dan meluruskan salah seorang mu'alaf yang sudah makmak, di mana katanya bahwa dia sudah menyelidiki Alkitab itu sampai berputar-putar-putar ya. Begitu lama, bertahun-tahun dia pelajari. Yang mana dipelajarinya teman-teman sekalian, yaitu tentang perkataan Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Supaya lebih jelas ya teman-teman, mari kita terlebih dahulu untuk menonton videonya yang ada berikut ini. Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan. Saya bilang, ayat yang saya pegang itu, Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi, betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan, bicara sampai kepada surga, kepada Allah itu bukan berarti seperti jalan fisik ya. Bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu. Bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar. Tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya, satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Jadi kayaknya selama ini kalau kita ngelihat gambar gajah tuh dua dimensi, sekarang saya melihatnya jadi 4 dimensi. Saya muter. Saya tahu bahwa gajah itu gendut. Dia nggak hanya besar, tapi dia gendut juga. Dia punya 2 kuping, bukan hanya sebelah kupingnya gitu. Jadi artinya saya bisa mempelajari, saya bisa mengerti isi Alkitab itu secara keseluruhan. Dia bilang, kamu harus baca Alkitab itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, yaitu pemahaman kamu seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, seperti itulah apa yang disampaikan oleh ibu ini atau makmak ini, yang berkata bahwasanya ada mungkin salah satu ustadz atau mungkin orang muslim yang menceritakan kepadanya bahwa ketika membaca Alkitab itu harus membaca satu perikop, jangan comot-comot ayat sehingga nanti salah arti ya. Pandangan kamu akan salah ketika kamu mencomot-comot ayat. Nah teman-teman sekalian, itu saran yang bagus. Tetapi pada dasarnya ketika dia sudah membaca semua satu perikop di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat ke-15, itu justru dia mendapatkan sesuatu hal bahwa di sana tidak menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah jalan menuju ke surga. Tetapi Yesus
Yesus mengajarkan katanya, ya Yesus mengajarkan bagaimana supaya sampai ke Bapa. Kalau mau masuk surga harus beribadah seperti Yesus katanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, justru dengan membaca perikopnya dia makin gila, ya makin stresnya dan makin ngawur teman-teman. Seharusnya kalau dia sudah membaca satu perikop, maka itu akan menambah wawasannya di ayat yang ke-6 itu, yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi yang anehnya justru dia tersesat ketika membaca satu perikop ini. Nah, benarkah demikian bahwa Yesus hanya menunjukkan jalan, cara untuk beribadah kepada Tuhan, tanpa Yesus berkata, aku adalah Tuhan, aku adalah Bapa itu sendiri, dan juga barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa yang di surga, dan barang siapa yang tentunya mau masuk surga harus melalui Tuhan Yesus Kristus, karena Yesuslah jalan menuju kerajaan sorga. Teman-teman, saat ini saya akan bacakan satu perikop untuk kita supaya kita bisa pahami secara bersama-sama. Demikian kepada firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan. Sekali lagi, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa itu. Ya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, di sini sangat jelas teman-teman sekalian bahwa Thomas dan juga Filipus, ya, mereka meragukan hal ini. Sehingga di dalam ayat ke-6, Yesus menjelaskan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Ya, nah jadi jelas di sini bahwa Yesus mengatakan dialah Bapa itu sendiri, dialah Tuhan itu sendiri, ya, tidak lain dan tidak bukan, ya, dia adalah Sang Firman, dialah Allah yang kelihatan, ya, karena Allah yang sesungguhnya tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita, Pak, ya, tidak bisa dilihat, bahkan nabi-nabi sebelumnya, gitu. Mereka hanya melihat dengan rupa api dan lain sebagainya. Tetapi ketika di zaman Yesus, Sang Firman Allah menunjukkan Bapa itu, menunjukkan Allah itu, yaitu dalam diri Yesus Kristus, yang telah menjadi manusia seutuhnya, untuk apa? Untuk menjadi kurban penghapusan dosa seluruh umat manusia bagi yang percaya kepadanya. Jadi sangat jelas di sini teman-teman sekalian bahwa Yesus berkata dialah jalan keselamatan itu dan harus melalui Yesus. Jika Anda mau masuk surga harus melalui Tuhan Yesus Kristus, tidak melalui yang lain. Oleh karenanya apa yang disampaikan oleh ibu ini, apa yang disampaikan oleh mak-mak ini itu omong kosong, ya. Jadi jangan kita mudah percaya.
Ya, jadi kalau berkata mengklaim bahwa Yesus bukanlah jalan, itu urusan Anda. Tetapi kami juga punya hak untuk meluruskan setiap kesalahan-kesalahan Anda. Jelas di sini bahwa Thomas dan Filipus ya mengetahui, dan juga para murid waktu itu tahu dan sadar bahwa hanya Yesus Kristuslah jalan menuju ke sorga. Di luar Yesus pasti binasa. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Begini komentar saya secara sederhana kepada ibu ini, dan kiranya ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Bukalah semua buku suci yang ada, baca sabda yang tertulis. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Bukalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran.